Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah, tidak bosan-bosannya mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang banyak sekali, terutama nikmat sehat dan iman Islam. Dengan iman Islam maka kita masih terdorong untuk semangat melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah di Masjid Ar-Rahman ini. Lebih-lebih di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana banyak keistimewaan yang bisa kita peroleh di 10 hari terakhir ini, yang mana amalan-amalannya kemarin sudah kami sampaikan pada kultum. Amalan apa aja yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir, di antaranya kita melakukan iktikaf di masjid, juga banyak-banyak berzikir, beristighfar, banyak membaca Al-Quran, dan juga diutamakan banyak-banyak bersedekah. Itulah di antara upaya kita mengisi di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini untuk menggapai kemenangan yang dijanjikan Allah, yaitu surga di yaumil akhir nanti. Dan kita insya Allah dengan rahmat Allah bisa mencapai surganya Allah. Tidak lupa salat salam semoga tercurah kepada sanjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita ad-dinul Islam melalui Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan berpegang teguh kepada keduanya kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, sejahtera, mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Dan yang lebih penting kita mendapat syafaat Rasulullah SAW atas izin Allah di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang berbahagia, di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kemarin telah kami sampaikan beberapa hal tentang itikaf, tentang apa itu malam Lailatul Qadar. Dan pada kali ini karena bulan Ramadan itu adalah bulan, selain bulan penuh rahmat, bulan penuh pengampunan dan juga bulan turunnya Al-Quran. Kaitannya dengan bulan pengampunan, bahwa Ramadan oleh Rasulullah pada mengingatkan kepada kita untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Taubat dan istighfar merupakan salah satu hal yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala itu ridho kepada kita, ya. Kalau Allah ridho, tentu ya apa yang kita minta akan dikabulkannya, termasuk surga yang dijanjikan Allah, karena kita melaksanakan puasa Ramadan. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu atau Allah
akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam jannah atau surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ini adalah perintah supaya kita itu bertobat. Nah, kita menyadari bahwa manusia itu tempat salah dan dosa, tentu kecuali Rasulullah yang memang terjaga dari kesalahan dan dosa. Nah, beberapa kerugian akibat perbuatan dosa itu antara lain yaitu menjauhkan pertolongan Allah, lalu membuat hidup ini tidak berkah dan tidak bermanfaat, membuat rusaknya lingkungan hidup dan penderitaan ataupun musibah atau bencana yang kita terima. Juga membuat hati ini menjadi keras, tidak mau menerima kebenaran, sehingga sulit untuk menerima kebenaran, sulit apabila dia untuk belajar Al-Quran ataupun membaca Al-Quran sebagai petunjuk untuk mengetahui benar dan salah itu. Akan tetapi Allah SWT menyatakan dosa dan kesalahan sebesar apapun dapat dihilangkan dengan cara bertaubat atau beristighfar. Dalam firman Allah surat Az-Zumar ayat 53 di sana dikatakan yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari ayat ini, dari surat ini kita telah memahami bahwa putus asa tidak diperkenankan dalam agama. Walaupun kita pernah berbuat dosa sebesar apapun, yang kita kejar adalah rahmat Allah, yaitu dengan kita bertaubat, beristighfar. Jadi rahmat inilah yang akan memasukkan kita bagi orang yang iman Islam itu ke surga Allah. Bukan banyak sedikitnya amal yang kita peroleh. Namun bukannya kita perlu tidak beramal, tidak berlomba-lomba dalam beramal kebaikan. Ya, kalau yang kita kejar rahmat Allah, termasuk kita masuk masjid ini dalam upaya mengejar rahmat Allah, kasih sayang Allah. Mungkin baru masuk masjid kita sudah berdoa, Allahumma firli. Bagaimana doanya masjid ini? Supaya kita di pintu-pintu dibukakan pintu rahmat. Bagaimana Bapak? Allahumma firli wa tahli abwaaba bi rahmatik. Ya Allah, bukanlah pintu rahmatmu. Nah, ini berarti kita upayakan untuk mengejar rahmat Allah. Setelah itu kita melakukan ibadah, melakukan aktivitas dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah, sedikit lagi saya tambah kaitannya dengan istighfar ini. Nah, beberapa kerugian akibat perbuatan dosa yaitu antara lain menjauhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu membuat hidup tidak berkah dan tidak bermanfaat, membuat rusak lingkungan ataupun mengakibatkan penderitaan atau bencana. Ini banyak contoh-contoh yang menjadi pelajaran bagi kita, ayat-ayat kauliyah kaumiyah ya, ayat yang tersirat, yaitu kejadian peristiwa yang ada di alam sekitar kita. Yang ini menunjukkan bukti bahwa orang yang berdosa itu kadang Allah peringatkan dengan berbagai peringatan, baik itu bencana ataupun yang lainnya. Jadi juga membuat hatinya keras sehingga sulit menerima kebenaran. Akan tetapi Allah itu tadi menyatakan Maha Pengampun ya, kalau kita mau bertobat dan beristighfar, insya Allah dosa-dosa kita akan terhapus.
Nah, istighfar ini mempunyai buah yang banyak atau manfaat yang melimpah baik di dunia maupun di akhirat. Setidaknya ada 5 hal faedah istighfar ini ya. Pertama adalah, saya singkat saja ya, istighfar dapat menghilangkan kesusahan dan kesempitan hidup. Nah, dalam riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan menjadikan kemudahan dari setiap kesusahan, dari permasalahan yang dia hadapi, dan jalan keluar dari setiap kesempitan. Lalu yang kedua, istighfar ini adalah faktor penting yang mendatangkan rezeki Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia, Allah, adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran surat Nur ayat 10 sampai dengan 12. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan manfaat istighfar, yaitu di antaranya turunnya hujan yang lebat sebagai sumber kehidupan kita tentunya. Juga Allah akan memperbanyak harta dan keturunan. Allah akan mengadakan kebun-kebun yang indah dan asri, serta Allah akan mengadakan dan mengalirkan sungai-sungai, yang mana sungai atau air ini merupakan sumber kehidupan bagi kita. Lalu yang ketiga adalah istighfar ini merupakan sebab-sebab dihapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Nah, ini dasarnya adalah Qatadah berkata, sesungguhnya Al-Quran telah menunjukkan kepada kalian akan penyakit dan obatnya. Adapun penyakit kalian adalah dosa, sedangkan obatnya adalah istighfar. Nah, jadi istighfar ini sebagai sebab diampuninya dosa dan kesalahan kita. Juga dalam firman-Nya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian yang berikutnya adalah istighfar ini dapat mencegah terhindarnya hukuman dan azab Allah. Juga yang terakhir, bahwa dengan istighfar merupakan sebab diangkatnya derajat setelah kematian. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba di dalam surga. Kemudian hamba itu bertanya kepada Allah, wahai Rabbku, dari mana asal aku mendapat derajat ini? Allah pun menjawab, disebabkan permintaan ampunan anakmu untukmu. Demikian hadis riwayat Ahmad dengan isnad yang baik. Baiklah Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui hakikat dan buah istighfar, marilah kita berhijrah atau merubah diri untuk mengadakan dengan muhasabah perubahan dalam diri kita untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang suka beristighfar, dan semoga dengan demikian terutama di 10 hari terakhir ini, tinggal beberapa hari, mungkin sambil kita iktikaf di masjid, banyak-banyak istighfar, baca Al-Quran, terus berzikir. Ini adalah upaya kita untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk mendapatkan mengejar rahmat Allah SWT, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat. Baik, kiranya dari saya cukup itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan
bisa kita petik manfaat dan nikmatnya, menambah iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada benarnya itu datang dari Allah, apabila ada kekurangan kesalahan itu karena kebodohan saya sebagai manusia yang lemah, tentunya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Mohon maklumilah, maafkanlah. Billahi fi sabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.